Baik, teman-teman, kali ini saya akan memaparkan buku kami dengan judul Implementasi Social Presence dalam Bimbingan Online dalam konteks perspektif komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Buku ini bisa dipesan melalui https://bit.ly pesan buku Ekoji pada nomor telepon 0812 atau 082226529305. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengapa sih butuh bimbingan online atau bimbilon. Pada saat ini kita sama-sama menghadapi pandemi virus corona. Saat ini bisa dibutuhkan belajar secara virtual paling banyak. Yang kedua, pemanfaatan e-learning akan merevolusioner pada proses transformasi proses belajar. Yang ketiga, bimbingan online ini merupakan proses transformasi dari tatap muka dalam ruangan menjadi tatap muka secara virtual. Jika mengacu pada fungsi layanan bimbingan konseling, melatih kematangan intelektual, sikap, dan perilaku emosional yang terarah saat online. Dan yang kelima, interaksi online ini bisa memenuhi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Teman-teman, e-learning dalam social presence, kita harus memahami apa sih social presence. Social presence theory pertama kali ditemukan oleh William N. Christie pada tahun 1976 bahwa pada saat aktivitas komunikasi online atau e-learning ada derajat di mana seseorang menerima orang lain pada kenyataan yang sesungguhnya, yaitu sebagai individu, dan seluruh interaksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ikatan hubungan saling timbal balik. Sehingga social presence, penelitian terdahulu oleh Tu dan Misak tahun 2000 menyatakan bahwa social presence itu mempengaruhi interaksi online. Penelitian selanjutnya oleh Picciano 2002 bahwa social presence mempengaruhi kualitas dan kuantitas pembelajaran. Menurut Richardson dan Swan 2003 bahwa social presence ditemukan sebagai tingkat kepuasan saat komunikasi. Russo dan Benson 2005 menyatakan bahwa social presence itu meningkatkan minat belajar. Lowenthal 2010 menyampaikan bahwa social presence cenderung pada hubungan interpersonal, bahwa interaksi itu menunjukkan menganggap itu hadir, menganggap itu ada dan nyata. Lowenthal 2010 menyampaikan bahwa social presence itu dirujuk sebagai sifat sosial dari computer mediated communication. Jadi kesimpulannya, social presence ini merupakan kualitas interaksi yang dilakukan oleh komunikan untuk memproyeksikan diri mereka sebagai sosial dan emosional, sebagai orang nyata dalam pembelajaran online. Baik, teman-teman, bahwa social presence ini juga ada fase-fase. Yang pertama, pada tahun 1970, social presence ini fokus pada telecommunication. Pada tahun 1980, awal 1990-an, social presence fokus on computer mediated communication. Awal pertengahan 1990-an sampai sekarang, social presence ini fokus on online learning. Dan saat ini, social presence ini bisa dimanfaatkan dalam e-learning, dalam bimbingan online.
tahun 2020 dan 2000 selanjutnya. Teman-teman, tahu nggak sih social prison itu? Pemanfaatan atau fungsi dari social prison dalam pembelajaran itu ada 3 rangkaian substansional pembelajaran jarak jauh, yaitu teaching prison atau kehadiran mengajar. Itu membutuhkan interaksi sosial antar komunikan. Keduanya saling berhubungan dan itu memunculkan kecerdasan kognitif atau kehadiran kognitif, dan ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Sistem e-learning mengandung 3 komponen, ada orang, ada teknologi, dan ada layanan. Teman-teman, bimbingan ini dalam e-learning bagaimana? Bahwa peserta didik atau siswa banyak mengalami kesulitan belajar kan? Persoalan ini tidak dapat diatasi secara cepat. Bimbingan ini mempertajam cara berpikir, memantapkan keterampilan, dan menerapkan pengalaman di lapangan, juga menambah motivasi diri sendiri. Karena peserta didik ini terbiasa belajar secara face to face dan minat baca secara online ini masih rendah, sehingga dibutuhkan bimbingan secara online. Kalau dilihat bimbingan online secara profesional, bahwa saat ini perkembangan atau perubahan dan kemajuan zaman yang memberi tantangan maupun tuntutan baru pada individu. Juga goyahnya nilai-nilai, norma-norma, dan sistem nilai dunia yang telah menjadi pedoman akibat akulturasi kebudayaan. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang menggoncangkan dunia kerja sehingga mempersatukan proses persiapan memasuki dunia kerja, sehingga social prison dalam bimbingan online, attitude dan behavior membutuhkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu join together, yang kedua motivating, yang ketiga building commitment to implement, yang keempat observing dan evaluating, menghasilkan sikap social prison atau social prison behavior. Jadi kesimpulannya bahwa 1. Social prison menjadikan peserta didik bisa berinteraksi secara sosial dalam lingkungan komunikasi online. Yang kedua, social prison adalah konsep psikologi sosial yang didasarkan pada interaksi sosial yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Yang ketiga, bahwa social prison mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku dalam konteks komunikasi. Dan keempat, bahwa social prison menerima orang lain sebagai individu dan seluruh interaksi yang terdapat nilai-nilai ikatan hubungan timbal balik. Dan yang kelima, social prison menunjukkan aspek perkembangan kematangan intelektual yang dapat meningkatkan pemahaman siswa akan konsekuensi yang dihadapi. Jika dihubungkan dengan kurikulum, maka internalisasi kurikulum tahun 2013 dengan social prison adalah bahwa interaksi yang positif mendorong tercapainya tujuan pembelajaran tuntas. Ini terdapat dalam motivasi social prison. Dan yang kedua, keberhasilan belajar siswa banyak ditentukan dari seberapa jauh siswa itu mencapai keberhasilan tersebut. Ada usaha belajar dan waktu yang dihabiskan, serta intensitas keterlibatan dalam proses kegiatan belajar. Jadi, fungsi bimbingan online dalam social prison ini adalah 1. Membantu siswa belajar mandiri, mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
mengintegrasikan pembelajaran online dan belajar tatap muka dalam pelaksanaan di kelas. Misalkan dengan Zoom, dengan Google Meet, memberikan wawasan kedalaman materi tentang social present dengan mempertimbangkan situasi kondisi pembelajaran yang konkret. Yang kelima, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses pendidikan selama belajar. Dan yang keenam, membantu motivasi pada proses pelaksanaan implementasi bahan ajar pada siswa di lapangan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman download materi atau silahkan hubungi Ekoji Channel untuk membaca lebih sempurna lagi bagaimana pemanfaatan atau keterlibatan atau fungsi dari social present dimanfaatkan oleh siswa dan guru saat belajar online. Terima kasih. Ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.